Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keyser dan saat ini saya tengah berbincang dengan Johannes Joko dari Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia terkait dengan wafatnya Sri Paus Fransiskus. Baik, Pak Joko masih bersama kami. Ya, Pak Joko, terima kasih masih bersama kami. Ya, Pak Joko, terima kasih masih bersama kami, Pak Joko. Ya, Mas Doni. Ya, Pak Joko, kita lanjutkan bincang-bincang kita mengenang Sri Paus Fransiskus. Ada yang menarik tentu kalau bicara tentang kesederhanaan Sri Paus Fransiskus. Kalau kita runut kembali perjalanan hidup beliau, memilih tinggal di wisma yang sederhana, Domus Santa Marta, dibanding apartemen kepausan. Nah, ini kan nilai-nilai yang menarik yang mungkin bisa diadopsi oleh para pemimpin bangsa atau elit di negara kita ini. Apa yang bisa Anda sampaikan soal teladan dari Paus ini? Ya, terkait kesederhanaan ini kan balik lagi. Apa yang dicontohkan oleh Paus itu, beliau ingin mengatakan bukan sekedar tentang label begitu, bukan sekedar tentang status, tetapi tentang hakikat makna guna begitu, Mas. Makna guna ini adalah apa? Ya, kalau memang beliau cukup untuk tinggal ya cukup dengan apa yang ada, beliau memilih itu begitu. Dengan kesederhanaan tinggal di Santa Marta begitu. Begitu juga ketika beliau kunjungan ke Indonesia bahwa ya kalau mobil menggunakan kendaraan sederhana itu jauh lebih bisa ditimbang menggunakan kenapa harus memilih yang mewah, termasuk juga tinggal di kedutaan besar begitu. Artinya memang spirit ini dan semangat ini tentu menurut saya kok menjadi relevan pada situasi hari ini. Ketika pemerintahan ini, Pak Presiden Prabowo berulang kali menyatakan tentang efisiensi, kemudian menyatakan tentang efektivitas, maka kalau kita mengacu dengan apa yang menjadi semangat hidup Sri Paus, ini menjadi suatu teladan yang luar biasa, dan teladan ini patut kita contoh, dan khususnya bagi para pemimpin bangsa ini, bahwa yang menjadi penting itu adalah nilai fungsinya, bukan sekedar nilai statusnya. Itu, Mas. Ya, oke. Pak Joko, yang menarik lagi, ini tentu tidak akan ada habis-habisnya kalau kita bicara legacy dari Sri Paus Fransiskus. Salah satunya soal bagaimana kemudian almarhum itu mendorong lebih besar peranan wanita atau perempuan di gereja Katolik. Contohnya misalnya peran wanita di Kasteri dan di mana? Di Kuria Roma ya, Pak Joko ya. Nah, artinya ini kan sebuah sinyal bahwa ada semacam pergeseran ke arah positif, tetapi dari perspektif gereja sendiri dan Anda sebagai umat melihat ini apakah sebuah hal yang positif atau seperti apa kira-kira, Pak Joko? Dasarnya, Mas, dasarnya adalah bahwa beliau itu memiliki semangat keberpihakan terutama kepada miskin dan kelompok yang tertindas. Ya. Sejauh ini kita tahu kan, Mas, bahwa situasi dunia, situasi sosial pada khususnya terutama kaum perempuan itu justru seringkali menjadi pihak-pihak yang tertindas karena struktur sosial, tertindas karena situasi, keadaan begitu. Dan pada titik ini sebenarnya yang diinginkan oleh Sri Paus, yang kami pahami dan kami cukup bangga dengan hal itu adalah bagaimana mereka-mereka yang miskin dan tertindas itu ditempatkan pada posisi, ditempatkan pada peran yang lebih untuk menunjukkan bahwa kesetaraan manusia itu adalah sesuatu yang mutlak itu, Mas. Oke. Nah, ini bagaimana menurut Anda, Pak Joko, ketika nilai-nilai positif yang diwariskan oleh Sri Paus Fransiskus itu kemudian bisa dilestarikan secara konkret kalau di tanah air kita misalnya lewat gereja Katolik melalui dukungan keuskupan atau kedutaan besar Tata Suci Vatikan, sehingga nanti menjadi sebuah pola kehidupan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma umat Katolik, tapi ini kan dampak positifnya bisa dirasakan antar umat beragama, Pak Joko. Ya, ini kan yang selalu dilakukan begitu, Mas, terutama dalam gereja Katolik yang saya tahu berbagai kelompok dan gerakan-gerakan teritori maupun kategorial
yang ada di dalam gereja Katolik, umat Katolik itu hari ini terus bergerak menyuarakan keberpihakan kepada mereka yang miskin dan yang tertindas. Bukan hanya tentang menyuarakan, tetapi tentang bagaimana ini betul-betul dilakukan dan diwujudkan dengan berbagai langkah-langkah pemberdayaan, kemudian keberpihakan, terutama kepada wilayah-wilayah yang selama ini quote and quote agak terpinggirkan oleh sistem, kurang terperhatikan oleh sistem. Inilah seharusnya yang sama-sama kami pun di gereja Katolik dan juga di ormas-ormas Katolik itu seringkali bergandengan tangan dengan ormas-ormas lintas agama lain. Kalau yang di kalangan generasi muda itu ormas kepemudaan, baik ormas kemahasiswaan maupun ormas kecendekiawanan dengan teman-teman dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Inilah gerakan-gerakan yang terus dilakukan khususnya untuk memberdayakan dan mengangkat berpihak kepada mereka yang miskin dan tertindas, Mas. Bagaimana kemudian menyelaraskan semua ini terkait dengan program-program pemerintah agar inline kemudian tidak berjalan sendiri-sendiri, apalagi kalau kita bicara tentang upaya pengentasan kemiskinan, dengan program-program pemerintah salah satunya makan bergizi gratis dan sebagainya, Pak Joko? Ya tentu sekali lagi ini kan ada di satu sisi ada ranah gerakan masyarakat sipil begitu, di satu sisi juga ada program yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim, kemudian membangkitkan ekonomi masyarakat bawah. Tentu kedua ranah ini ya harus sekali lagi harus melakukan kolaborasi dan dialog secara intens agar apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil itu juga bisa selaras dengan apa yang dilakukan mendapat dukungan dari pemerintah. Dan apa yang dilakukan pemerintah itu juga mendapat dukungan dari masyarakat sipil. Sehingga yang terjadi adalah sinkronisasi, Mas. Dan itulah yang menjadi tantangan kita hari ini. Tidak mudah. Ini bukan persoalan mudah mensinkronkan dua hal. Tetapi sekali lagi, kekuatan dialog, kekuatan untuk mau terus berbicara, menyapa, bahkan kekuatan untuk mendamaikan seperti yang dilakukan oleh Bapak Sri Paus itu menjadi salah satu inspirasi yang perlu terus-menerus untuk kita suarakan dalam situasi hari ini. Kalau di lingkungan internal umat Katolik sendiri, Pak Joko, Anda melihatnya seperti apa? Apakah sudah selaras antara pemimpin umat Katolik di Indonesia dengan umatnya sendiri? Kalau kita kaitkan dengan beragam program pemerintah yang agar nanti bisa berjalan dengan konkret itu tadi. Ya, selama ini yang dilakukan oleh pemimpin umat Katolik itu memberikan satu contoh nyata kepada kita, para umat, untuk bagaimana satunya kata dan tindakan. Agar segala sesuatu itu konsisten untuk tetap dilakukan, baik dalam situasi-situasi yang tentu tidak mudah, tetapi kita juga tidak boleh menyerah dalam situasi yang tidak mudah itu, begitu, Mas. Ya, Pak Joko, saya ingin kembali masuk ke soal warisan Sri Paus Fransiskus yang sangat banyak, tapi kalau kita kenang kehidupan beliau selama ini juga dikenal sebagai sosok yang kemudian mendorong ada pergeseran antara nilai-nilai konservatif atau tradisional dalam lingkungan gereja Katolik ke arah yang mungkin lebih terbuka atau lebih modern. Anda pribadi sebagai umat melihatnya sebagai apa? Ya, memang dalam perkembangan zaman hari ini kan segala sesuatu itu harus disesuaikan begitu, Mas. Tetapi kita menyesuaikan perkembangan zaman itu tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang diyakini. Itulah sebenarnya yang diajarkan, yang diajak oleh Sri Paus dalam melihat situasi dunia kontemporer hari ini. Karena kalau kita melihat banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa ansih hanya dijawab dengan kacamata teologis begitu, tetapi ini juga harus dibaca dalam kacamata kontemporer, kacamata perubahan sosial yang sekali lagi yang menjadi dasar utamanya adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang yang prioritas harus diprioritaskan sehingga ujungnya adalah
balik lagi kita harus memanusiakan sesama manusia itu, Mas. Iya, setuju Pak Joko. Tentunya kalau kita lebih mengedepankan soal iman, cinta kasih, dan tidak terpatok tersekat oleh simbol-simbol agama, hal-hal yang menjadi warisan Sri Paus Fransiskus itu tentu akan lebih mudah kita laksanakan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya umat beragama di Indonesia, agar nilai-nilai yang diwariskan oleh Sri Paus Fransiskus itu bukan hanya jadi milik umat Katolik semata, karena memang sebenarnya sudah menjadi milik semua umat manusia dan bisa dibumikan di Nusantara ini, Pak Joko. Ya, apa yang sudah diteladankan oleh dua sosok, kalau kita bicara konteks Indonesia, itu adalah sosok Sri Paus dengan sosok imam besar. Ya. Kalau bagaimana ketika kemarin pada kunjungan Sri Paus ke Indonesia dihasilkan sebuah deklarasi Istiqlal yang begitu indah, yang begitu luar biasa tentang bagaimana kita menjaga perbedaan ini untuk bersama-sama demi kemajuan peradaban umat manusia. Ini adalah pertemuan dua peradaban. Maka di Indonesia ini juga dalam konteks Indonesia ini menjadi tantangan kita bahwa dialog-dialog keagamaan, dialog-dialog tentang perbedaan itu harus terus-menerus dilakukan. Baik di level akar rumput maupun baik di level elit. Karena kalau dua hal ini tidak dilakukan terus-menerus, dialog, maka yang terjadi adalah kita hanya akan melihat perbedaan itu. Ya. Bahwa tidak akan ada kesamaan-kesamaan yang bisa membuat kita untuk berkolaborasi. Karena kalau perbedaan terus yang kita lihat, ya sekali lagi ujung-ujungnya sesuatu yang kontraproduktif antara setiap kali permasalahan-permasalahan muncul, kontraproduktif yang terjadi. Itu, Mas. Ya, Pak Joko, saya ingin mengulik informasi karena Anda baru saja dari Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Apakah ada berita terkini terkait dengan rencana pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan? Belum ada, Mas. Tadi ketika kita ke sana memang antriannya cukup panjang, banyak sekali warga masyarakat yang hadir. Tentu belum ada informasi apapun, tetapi kita disambut oleh duta besar dan masyarakat bisa memberikan ucapan ya. Tapi terkait bagaimana pemakaman dan segala macam, kalau kami sebagai umat Katolik kami menunggu, Mas. Nanti menunggu informasi yang akan disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Baik. Maupun yang akan disampaikan oleh Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo, Mas. Baik. Pak Joko, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Mas Doni. Hati-hati di jalan, Pak Joko. Terima kasih. Siap, terima kasih juga para pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Baik, selamat malam. Ya, pemirsa, demikian diskusi saya dengan Johannes Joko, Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, terkait dengan wafatnya Sri Paus Fransiskus. Pemirsa, jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi.